Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dadang Herli selaku dosen pengampu pada mata kuliah pidana khusus. Tak lupa kepada seluruh peserta webinar perlindungan anak yang kami banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Tarisa Natasha, selaku pembawa acara sekaligus moderator pada sore hari ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok hotel. Yang pertama yaitu ada Widya Jusu Adening Tias. Yang kedua ada Tondi Leonardo. Yang ketiga ada Susilawati. Yang keempat yaitu ada Yoga Ivansyah. Mengawali acara pada sore hari ini, mari kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti. Langsung saja masuk materi yang pertama, yaitu pendahuluan perlindungan anak yang akan dijelaskan oleh pemateri kita, yaitu Susilawati. Oke, terima kasih kepada saudari moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat sore kepada semuanya peserta webinar pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Susilawati. Di sini saya sebagai pemateri dan akan menjelaskan mengenai tindak pidana perlindungan anak. Oke, pertama-tama sebelum ke materi, kita harus mengetahui dulu, ini kan yang akan kita bahas adalah perlindungan anak. Nah, sebenarnya siapa sih yang dimaksud dengan anak itu? Nah, di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan. Oke, lanjut. Selanjutnya, anak mempunyai 4 hak dasar, yaitu yang pertama ada hak hidup, yang kedua hak tumbuh dan berkembang, yang ketiga hak mendapatkan perlindungan, dan hak yang keempat yaitu hak partisipasi. Sekarang kita akan membahas mengenai hak perlindungan anak. Perlindungan anak sendiri adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengertian tadi tercantum dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Lanjut. Nah, sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak itu? Menurut pasal 20, yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali yang berkewajiban untuk menyelenggarakan perlindungan terhadap anak. Lanjut. Oke, supaya nggak ngantuk, di sini saya ingin meminta tolong kepada salah satu audiens untuk membacakan materi ini yang perlindungan hukum anak dalam Undang-Undang Indonesia. Untuk audiensnya biar aktif ya. Sok siapa yang mau membacakan mengenai perlindungan hukum anak dalam Undang-Undang Indonesia ini? Saya ingin menambahkan. Ya, silakan Saudara Yoga, tolong dibacakan ya bagian ini. Yang selanjutnya itu ada perlindungan hukum anak dalam Undang-Undang Indonesia. Peraturan hukum yang mengatur terkait dengan perlindungan anak di Indonesia. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Junto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik.
Yang keempat atau yang selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang keenam, ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang penghapusan tindak pidana perdagangan orang. Oke, jadi tadi itu adalah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak di Indonesia. Terima kasih sebelumnya Saudara Yoga. Selanjutnya, perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang tadi sudah dibacakan adalah yang pertama ada diskriminatif, yang kedua ada aborsi, terus ada pembiaran dan penelantaran anak, ada pengangkatan anak, penganiayaan dan kekerasan terhadap anak, serta eksploitasi anak. Selanjutnya. Oke, lanjut. Ini ada tindak pidana anak. Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 45 KUHP. Nah, di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ada 3 kategori anak. Yang pertama, anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Yang kedua, ada anak yang menjadi korban tindak pidana. Dan yang ketiga, ada anak yang menjadi saksi tindak pidana. Nah, berarti ada anak pelaku, anak korban, dan juga anak saksi. Tiga-tiganya ini merupakan anak yang terlibat dalam tindak pidana. Sebelumnya, undang-undang tidak membedakan kategori anak korban dan anak saksi, sehingga konsekuensinya anak korban dan anak saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum, bahkan kecenderungan untuk takut apabila ada tindak pidana yang melibatkan dirinya baik sebagai korban maupun sebagai saksi. Selanjutnya, nah menurut kalian pada usia berapa sih anak dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hukum di Indonesia? Langsung aja ya dijawab nih. Jadi, dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak memiliki batasan usia dan dalam konsekuensi hukum, baik anak yang menjadi pelaku, anak yang menjadi saksi, atau anak yang menjadi korban. Yang pertama ada pasal 1 ayat 1. Penjelasannya, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya ada pasal 1 ayat 4, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Selanjutnya pasal 1 ayat 5, anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri. Selanjutnya, kemudian terkait bagaimana penjatuhan sanksi dalam sistem pidana anak. Nah, jadi sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak itu ada 2 jenis. Yang pertama, sanksi tindakan. Ini bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun. Dan selanjutnya ada sanksi pidana, itu bagi pelaku anak yang berumur 15 tahun ke atas. Jadi yang tadi 12 sampai 18 tahun ke atas itu ketika si anak berumur 14 tahun, maka dia bisa memberikan sanksi tindakan. Tetapi ketika dia berumur 15 tahun ke atas, maka dia bisa diberikan sanksi pidana. Nah, apa aja sih yang termasuk ke dalam sanksi tindakan di dalam Undang-Undang SPPA? Yang termasuk ke dalam sanksi tindakan di dalam Undang-Undang SPPA itu ada yang pertama pemberian kepada orang tua, kemudian ada penyerahan kepada seseorang, terus ada perawatan di rumah sakit jiwa. Nah, kalau ini jika anaknya memiliki kelainan. Terus ada perawatan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau LPKS. Nah, kalau ini penting nih perawatan di LPKS ya. Jadi anak diberikan perawatan di lembaga kesejahteraan sosial. Selanjutnya ada kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah
atau badan swasta, misalnya dia itu wajib mengikuti pelatihan, kayak pelatihannya berupa apa aja gitu ya, dan kemudian akan bermanfaat bagi dirinya sendiri. Selanjutnya juga ada pencabutan surat izin mengemudi, dan yang terakhir ada perbaikan akibat tindak pidana. Misalkan tindak pidana yang dilakukannya itu menyebabkan kerusakan, nah si anak ini harus memperbaiki apa yang telah dirusaknya tersebut. Selanjutnya, kemudian sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak, jadi terbagi lagi menjadi dua. Sanksi pidana itu pidana pokok dan juga pidana tambahan. Nah, kalau pidana pokok itu dapat berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat, contohnya pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan. Jadi ada 3 bentuk latihan kerja. Pembinaan dalam lembaga itu terdapat di kalau misalnya sanksi pidana itu yang di penjara itu yang paling berat untuk anak. Selanjutnya ada pidana tambahan, yaitu terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, semisalnya anak ini mencuri atau merampok, jadi diambil kembali apa yang dirampasnya itu ya, jadi diambil kembali. Kemudian ada pemenuhan kewajiban adat. Ini apabila terkait dengan delik adat itu atau mengganggu hukum adat di tempat si anak itu tinggal. Nah, bagaimana proses hukum acaranya atau hukum formilnya sendiri? Undang-Undang SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12, pendidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional dapat mengambil keputusan untuk yang pertama menyerahkannya kembali si anak itu kepada orang tua atau walinya. Yang kedua, bisa juga mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Paling lama itu 6 bulan ya, jadi selama 6 bulan dia harus ikut serta dalam program pendidikan, pembinaan, ataupun pembinaan gitu ya. Selanjutnya hak saksi, korban, dan pelaku. Nah, jadi apa sih hak-hak anak di dalam sistem peradilan pidana atau di dalam proses peradilan pidana apabila si anak itu masuk ke dalam kategori anak yang terlibat dalam tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum. Saya mau minta tolong audiens lagi nih buat bacain mengenai hak-hak saksi, korban, dan pelaku ini. Biar nggak ngantuk gitu ya. Jadi saya minta tolong nih salah satu audiens, siapa yang mau bantu baca ini bagian ini? Izinkan saya ingin melanjutkan apa yang sudah dipresentasikan. Oh iya, silakan. Jadi ada hak saksi, korban, dan pelaku. Yaitu dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, saksi, korban, dan pelaku memiliki hak yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Terus dalam pasal 3 disebutkan setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak yang pertama yaitu diberlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Yang kedua yaitu dipisahkan dari orang dewasa. Yang ketiga yaitu memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif. Yang keempat yaitu melakukan kegiatan rekreasional. Yang kelima bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya. Selanjutnya, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. Tidak ditangkap, ditahan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Lalu memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum. Yang ke-9 tidak dipublikasikan identitasnya. Yang ke-10 memperoleh pendampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh anak. Yang ke-11 memperoleh advokasi sosial.
Yang ke-12, memperoleh kehidupan pribadi, lalu memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat, lalu memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, terima kasih Saudara Leo. Jadi itu tadi ya hak-hak anak di dalam sistem peradilan pidana. Kemudian apa aja sih hak yang sedang mengalami masa pidana? Kalau tadi kan lagi proses nih, kalau sekarang sedang menjalani masa pidana atau hukuman. Anak berhak yang pertama mendapatkan remisi atau pengurangan masa pidana, yang kedua asimilasi, yang ketiga cuti mengunjungi keluarga, yang keempat pembebasan bersyarat, yang kelima cuti menjelang bebas, dan yang keenam cuti bersyarat dan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lanjut. Ya, nah kemudian di dalam pemeriksaan terhadap anak sebagai saksi atau anak sebagai korban, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Apabila anak saksi atau anak korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun, dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut. Nah, anak saksi atau anak korban juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, cara audiovisual tadi, anak harus didampingi oleh orang tua atau wali pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lainnya. Jadi, dalam sistem peradilan pidana anak, sudah diakui pemeriksaan saksi melalui alat elektronik, baik melalui alat audiovisual seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya terkait penempatan anak. Terkait penempatan anak di lembaga permasyarakatan, Undang-Undang SPPA mengatur bahwa penempatan anak di lembaga permasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok khusus atau blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 tahun sampai 20 tahun. Sampai 21 tahun maksudnya. Sebelumnya kan mereka ditempatkan di LP anak ya. Makanya tuh ada lembaga khusus LP anak, contohnya LP anak yang ada di Tangerang. Jadi anak tidak disatukan dengan orang dewasa, tetapi kemudian ketika anak sudah berumur 18 tahun, maka harus disediakan blok khusus untuk anak yang sudah berumur 18 sampai 21 tahun. Oke, jadi itu adalah hal-hal khusus yang ada di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bagaimana sistem peradilan pidana anak memperlakukan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Lanjut. Oke, baiklah. Selesai sudah materi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Sekian, nanti di akhir sesi bakal ada sesi tanya jawab ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget nih materi yang tadi disampaikan oleh Susi Halawati. Terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang Lembaga Perlindungan Anak yang akan disampaikan oleh pemateri kedua yaitu Saudari Widya. Langsung saja saya alihkan ke pemateri. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penyelenggara dalam webinar ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bisa bekerja sama untuk kita bisa menyelenggarakan webinar ini. Saya Widya Jusanintia selaku pemateri, saya juga perwakilan dari kelompok hotel, mengucapkan banyak terima kasih. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ya ke materi. Tadi kan pemateri pertama sudah menyampaikan tentang pengantar dari tindak pidana anak. Oke, dan di kesempatan kali ini saya akan
membawakan materi mengenai lembaga-lembaga yang bertugas untuk mengawasi perlindungan anak di Indonesia. Dan nanti juga kita akan membahas tentang salah satu kasus, studi kasus ya, lebih tepatnya studi kasus mengenai kasus yang pernah viral, kasus Yuyun namanya, di mana Yuyun itu adalah seorang anak-anak, dan dalam tindak pidana kejahatan yang dialami Yuyun ini, beberapa pelakunya juga adalah seorang anak-anak. Oke, kita langsung masuk aja kali ya. Oke, lembaga yang akan dibahas pada materi kali ini itu ada 5 lembaga. Dan yang pertama itu kita akan membahas tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, atau yang biasa kita kenal dan kita ingat dengan KPAI. Oke, KPAI. Anggota KPAI pusat itu terdiri dari 9 orang, berupa 1 orang ketua, 1 wakil ketua, dan 7 orang anggota. KPAI sendiri itu mulai didirikannya pada 20 Oktober 2002. Dasar hukum terbentuknya dari KPAI itu dapat dilihat dalam pasal 74 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi, dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen. Nah, ini adalah logo dari KPAI. Mungkin kalian sering ya menemukan logo-logo ini baik di acara-acara televisi atau mungkin di pamflet-pamflet. Oke, selanjutnya kita akan membahas tugas dari Komisi Perlindungan Anak. Mungkin bisa di next slide. Oke, tugas dari Komisi Perlindungan Anak atau KPAI. Tugas utamanya itu ada 2. Yang pertama itu untuk melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Dan yang kedua itu tugas dari KPAI itu untuk memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. Oke, kita masuk ke lembaga yang kedua. Next. Oke. Lembaga yang kedua itu adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atau mungkin yang biasa kita dengar-dengar itu Kemen-PPA. Nah, ini adalah logo dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kalian mungkin biasa melihat logo-logo seperti ini itu di Posyandu ya. Nah, Posyandu itu adalah salah satu pelayanan masyarakat dalam rangka perlindungan anak di bidang kesehatan. Nah, apa sih tugas dari Kemen-PPA? Tugas dari Kemen-PPA itu untuk menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Next. Oke, yang ketiga lembaganya itu adalah Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA. Ini adalah logo dari Komnas PA. Komnas PA. Komnas PA itu adalah organisasi yang mencegah berbagai kemungkinan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh negara, perorangan, atau badan usaha. Komnas PA sendiri didirikan pada tanggal 26 Oktober 1998. Nah, jadi kalau misalnya ada anak-anak yang sekiranya mengalami pelanggaran hak atau mungkin hak-hak anaknya itu dirampas oleh seseorang, baik itu orang lain atau mungkin badan usaha atau mungkin negara yang merampasnya, itu dia bisa mengadukan ini ke Komnas PA. Nah, Komnas PA sendiri untuk bagaimana sih prosedur pengaduannya, dia bisa di email atau mungkin menghubungi call center dari Komnas PA. Oke, next kita lanjut ya. Oke, lembaga yang keempat itu adalah Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau biasa kita kenal dengan LPAI. LPAI ini masih dalam naungan dari Komnas PA, makanya dia punya logo ini masih ada lambang mirip-mirip filosofinya dari logo Komnas PA. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia dibentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Sosial dengan nomor 81-HUK-1997. Nah, di Banten sendiri ada Lembaga Perlindungan Anak Banten atau mungkin biasa kita kenal dengan LPA Banten. Tadi sudah sempat disinggung oleh materi pertama, Susi. Nah, kebetulan LPA Banten ini ketuanya itu dari dosen kita, dosen di Tirta,
namanya Bapak Muhammad Uud Lutfi, SHMH. LTA Banten ini didirikan pada 14 Juni 2010, berarti kurang lebih LTA Banten sendiri udah berusia 11 tahun ya. Oke, kita masuk ke lembaga yang terakhir. Lembaga yang terakhir itu adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA. Ini adalah logo dari LKSA. Nah, LKSA itu tugasnya apa sih? Nah, LKSA itu bertugas untuk memberikan pelayanan pengganti orang tua atau wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial kepada anak asuh sehingga anak-anak terlantar pun dapat mengembangkan dirinya sebagai generasi penerus cita-cita bangsa. Jadi kalau misalnya kalian melihat ada anak-anak terlantar, anak-anak jalanan, itu bisa banget kalian laporkan ke lembaga ini supaya mereka tuh bisa dirawat oleh LKSA. Nah, kan memang seharusnya anak-anak jalanan, anak-anak terlantar itu memang harus dirawat oleh negara kalau memang mereka sudah tidak punya wali lagi. Nah, di LKSA ini mereka bisa menyediakan wali untuk anak-anak tersebut supaya mereka tidak kehilangan arah, ya kan? Oke, next. Kita akan masuk ke contoh studi kasus tindak pidana terhadap anak. Oke, kalau kita ngomongin studi kasus tindak pidana terhadap anak, berarti kita akan menyinggung yang seperti tadi sudah dibilang oleh Susi, itu kita akan menyinggung anak sebagai korban, anak sebagai pelaku, dan anak sebagai saksi. Kalau kita ngomongin tindak pidana terhadap anak, pasti kita akan menyinggung dua undang-undang, ya kan? Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Sistem Peradilan Anak. Yang dialami oleh korban memang sangat tragis. Korban yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama diperkosa oleh 14 orang. Tidak hanya disekap dan dianiaya, ke-14 pelaku juga membunuh korban. Ironisnya, 2 di antara pelaku adalah kakak kelas korban di sekolah. Tak ada penyesalan yang ditunjukkan ke-12 tersangka saat diperiksa personel Polres Rejang Lebong, Bengkulu. Sebagian bahkan masih tertawa-tawa saat ditanya soal kronologi kejadian. Padahal mereka telah memperkosa dan membunuh seorang perempuan yang masih duduk di bangku SMP. Korban ini jalan di dekat mereka kumpul-kumpul itu terjadilah yang namanya pemerkosaan dan pembunuhan. Kejadian berawal ketika keempat tersangka menggelar pesta tuak di rumah salah seorang pelaku. Mereka kemudian mengundang 10 rekan lain untuk pesta minuman keras. Dalam keadaan mabuk, ke-14 tersangka berjalan-jalan ke kebun karet di sekitar desa Kasih Kasubun. Saat bersamaan, korban yang baru pulang sekolah melintas seorang diri. Lingkungannya sepi membuat ke-14 tersangka langsung menyekap dan menganiaya korban. Ironisnya, korban diperkosa beramai-ramai dan akhirnya dibunuh. Korban kemudian digelindingkan begitu saja ke lembah yang berada di lokasi kejadian. Hampir sepekan kemudian, polisi baru menemukan jenazah korban dalam keadaan mengenaskan dengan tangan dan kaki terikat tali. Dari hasil pemeriksaan polisi, korban diduga meninggal karena tidak bisa bernafas saat diperkosa. Jadi dari kesimpulan kami dengan pihak medis dan kesimpulan pihak medis dalam dokter puskesmas di sini, korban itu meninggal akibat dehidrasi yang pasti. Karena dia tidak bisa bernafas, kekurangan oksigen, dan di sisi lain juga korban sambil diperkosa, ada yang mencekik lehernya, ada yang menyekap mulutnya, dan sempat juga dipukul kepalanya. Saat ini, polisi masih memburu 2 tersangka yang masih buron. Polisi akan menjerat pelaku dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara antara 12 tahun hingga hukuman seumur hidup. Hafni Zarlian, Kompas TV, Rejang Lebong, Bengkulu. Kronologi dari kasus yang akan kita bahas. Lanjut ya. Oke, dari sini. Oke, ini adalah kronologi singkat dari kasus Yuyun. Oke. Saya bacakan ya. Pemerkosaan terhadap Yuyun, siswi kelas 8 SMP Negeri 5, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu ini bermula pada saat 14 tersangka pada 1-2 April 2016, sekiranya pada pukul 11.31 WIB, berkumpul di rumah salah satu seorang tersangka berinisial DE dan meminum tuak. 1 jam kemudian,
Dalam keadaan mabuk, ke-14 tersangka keluar dari rumah dan duduk di tepi jalan perkebunan karet di desa Asikasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding. Nah, pada pukul 13.31 WIB, mereka melihat Yuyun pulang sendirian, pulang sekolah, membawa alas meja dan bendera merah putih untuk dicuci, persiapan upacara bendera hari Senin. Para pelaku yang melihat Yuyun langsung mencegah dan menyekapnya. Para pelaku juga memperkosa, memukul korban, mengikat dan membuang tubuh Yuyun ke jurang sehingga Yuyun sulit ditemukan. Nah, mereka itu membuang Yuyun ke jurang dan itu lumayan jauh dari tempat mereka melakukan kejahatannya. Next. Pelaku kemudian menutupi Yuyun dengan dedaunan dan kembali ke rumah masing-masing. Dari hasil visum, Yuyun sudah meninggal saat pemerkosaan sedang berlangsung. Para pelaku diantaranya ada Dedi, ada Tommy, ada Dahlan, ada Suket, ada Bobby, Faisal, Zainal, Febriansyah, AL, SU, Eka. Nah, untuk SU dan Eka, mereka itu masih berstatus pelajar dan mereka juga adalah kakak kelas dari Yuyun di SMP Yuyun Sekolah. Dan yang terakhir itu yang diketahui itu MJE. MJE ini usianya masih 13 tahun, jadi masih dalam kategori anak-anak banget. Nah, dua pelaku lainnya itu masih dalam tahap pencarian. Next. Kasus pemerkosaan dan pembunuhan Yuyun, anak perempuan berusia 14 tahun yang dilakukan dengan sadis oleh 14 orang, di mana 5 diantaranya adalah anak-anak berusia di bawah 18 tahun. Nah, karena perbuatannya tersebut, Zainal yang berusia 23 tahun dituntut hukuman mati. Sukat yang berusia 19 tahun, Faisal yang berusia 19 tahun, Bobby yang berusia 20 tahun, dan Dedi yang berusia 19 tahun dihukum penjara 20 tahun. Dan bagi para pelaku yang masih di bawah umur atau di bawah 18 tahun, mereka akan dijatuhkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi dan pelatihan kerja selama 1 tahun. Oke, mungkin akan kita bahas secara singkat dari kasus ini ya. Oke, awalnya itu mereka itu kan minum minuman keras ya. Mereka memang sudah mengumpul di salah satu tempat di TKP, yang kebetulan TKP-nya itu adalah salah satu rumah dari pelaku, dan rumah dari pelaku ini adalah rumah yang biasa digunakan untuk nongkrong muda-mudi. Jadi dengan alasan mereka nongkrong di sini itu karena sinyalnya lancar. Jadi banyak banget muda-mudi yang berkumpul di situ, tapi ternyata disalahgunakan dengan minum-minum minuman keras, minum tua. Terus ternyata habis itu mereka itu menonton video porno. Jadi kayak emang dicari-cari nggak sih, maksudnya udah ibaratnya dia lagi mabok dan ternyata nonton video seperti itu. Akhirnya pun terjadilah rencana, ya mereka berencana untuk menghadang Yuyun. Jadi dia masuk dalam kasus pembunuhan berencana, di mana mereka itu tahu Yuyun pasti lewat daerah situ dari 2 kakak kelas Yuyun tadi yang juga pelaku. Mereka itu sengaja menunggu Yuyun pulang sekolah karena Yuyun pasti lewat situ, dan saat Yuyun lewat mereka itu menghadang Yuyun, ya kan, diberhentiin dan ternyata langsung dilakukan hal keji tersebut. Nah, saat dilakukannya tindakan keji tersebut, pemerkosaan tersebut, itu tuh ke-14-nya itu melakukan kekerasan ya. Oleh karenanya mereka itu kayak memukul Yuyun, terus dicekek, terus dijambak, kayak dipukul, dan bahkan saat ditemukan tubuh Yuyun tuh mempar-mempar dan luka-luka. Nah, si Yuyun itu kan pertamanya diperkosa. Nah, karena dia kehabisan nafas, terus dia dehidrasi juga, lebam-lebam, dan itu juga pasti traumatis kan buat anak-anak seumur Yuyun, ya kan. Nah, akhirnya dia meninggal. Jadi diperkosa dulu baru meninggal, bukan meninggal dulu baru diperkosa. Ini termasuk dalam kejahatan yang berlanjut ya. Oke. Nah, untuk korban-korbannya sendiri, untuk pelakunya, banyak di antara mereka yang sudah legal, tapi ada juga yang masih anak-anak. Dan 2 di antara pelaku yang masih dalam tahap pencarian adalah orang-orang yang berusia 18 tahun. Jadi 2 orang yang kabur ini adalah orang-orang dewasa, dan sampai sekarang pun masih dalam tahap pencarian. Nah, tadi kan untuk anak-anak, ya, untuk pelaku anak-anak, kan mereka kan dikasih hukuman untuk pelatihan kerja selama 1 tahun. Ini termasuk dalam pidana pokoknya yang mereka terima.
Oke, kita akan bahas tentang nih, dalam kasus ini dasar hukum yang digunakan. Oke. Di sini ada 3 dasar hukum yang kita akan bahas dan kita cocokkan dengan kasus Jun. Yang pertama itu ada pasal 340 KUHP junto pasal 55 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu memperlukan nyawa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan atau membunuh dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Oke, tadi kan emang sesuai ya, karena memang sudah direncanakan, mereka tahu Yuyun pasti lewat situ dari kakak kelasnya Yuyun yang 2 orang tadi. Lanjut ke dasar hukum yang kedua, ini ada pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam konteks kekerasan. Yang berbunyi, dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2, mati, maka pelaku dipidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Oke, lanjut di dasar yang ketiga, itu adalah pasal 81 ayat 1 junto pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam konteks pemerkosaan yang berbunyi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Nah, kalau kita lihat dari 3 dasar hukum ini, kita bisa menyimpulkan bahwa dasar hukum yang pertama ini dari hukum pidana umum karena bersumber dari KUHP, dan dasar hukum yang kedua dan ketiga ini adalah hukum pidana khusus karena bersumber dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang karena bersifat khusus. Mungkin next. Dasar hukum pidana umum dalam kasus ini. Nah, selain dasar hukum yang 3 tadi, kita juga bisa mengaitkan dengan pasal-pasal yang ada di sini. Kalau tindak pidana kejahatan yaitu pembunuhan, para pelaku bisa dijerat dengan pasal 338 KUHP yang berbunyi, barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kalau tadi kan kita bahas karena memang sudah direncanakan, kalau ini dalam spesifikasi yang umum, jadi kayak pembunuhan biasa aja. Siapapun yang merenggut nyawa orang pasti akan mendapat ganjarannya. Nah, ganjarannya itu dalam pasal 338 KUHP ini adalah pidana paling lama 15 tahun. Oke, kalau misalnya dia melakukan tindak pidana pemerkosaan, itu para pelaku bisa dijerat dengan pasal 285 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Nah, ini masih dalam konteks ini ya, umumnya. Kalau misalnya memperkosa wanita biasa aja 12 tahun, gimana lagi kalau misalnya dia memperkosa anak? Pasti kan ada undang-undang perlindungan anak yang menjerat para pelaku kan. Oke, mungkin next. Oke, kalau kita ngomongin hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, pasti kita akan membahas tentang asas lex specialis darurat legi generalis. Apa sih asas itu? Asas ini itu artinya hukum khusus menyampingkan hukum umum. Dan asas ini itu merupakan salah satu asas prevensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Dalam bidang hukum pidana, asas lex specialis darurat legi generalis dicantumkan dalam pasal 63 ayat 2 KUHP yang menentukan bahwa jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Artinya, jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar 2 ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan pidana umum dan yang lainnya adalah ketentuan pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus yang akan dikenakan kepada pelakunya. Tadi kalau kita lihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak, para pelaku bisa dijerat dengan 15 tahun penjara, ya kan? Oke, next mungkin.
Oke, pada kasus Yuyun di atas, tindakan yang dilakukan pelaku berupa pemerkosaan disertai pembunuhan terhadap seorang anak di bawah umur 14 tahun. Karena itu, pasal yang tepat diterapkan pada pelaku adalah pasal 287 ayat 1 KUHP tentang pemerkosaan anak di bawah umur 15 tahun dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun, juga pasal 338 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa dengan ancaman paling lama 15 tahun. Nah, ini kan ada yang bilang paling lama 9 tahun dan ada juga yang bilang 15 tahun, tapi kita akan ambil yang paling berat. Kenapa? Karena ini adalah kejahatan berlanjut. Next, mungkin. Oke, peristiwa Yuyun ini termasuk dalam teori perbarengan perbuatan pidana atau mungkin perbuatan handling. Nah, perbuatan handling itu adalah perbuatan berlanjut. Nah, ini yang saya bilang tadi. Sesuai dengan pasal 64 ayat 1 KUHP, pemerkosaan dan pembunuhan sama-sama merupakan kejahatan dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Karena pelaku memperkosa Yuyun terlebih dahulu dan kemudian mereka membunuhnya. Karena itu, pelaku hanya bisa dikenakan satu aturan pidana. Sebaiknya pelaku dikenakan pasal pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Tadi kan ada yang bilang baiknya dihukum 9 tahun penjara, ada juga yang bilang 15 tahun penjara. Nah, karena ini termasuk dalam perbuatan berlanjut, makanya yang diambil yang paling berat, yang 15 tahun penjara. Next. Untuk perbuatan handling diatur dalam pasal 64 KUHP ayat 1 yang berbunyi, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya di sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai salah satu perbuatan berlanjut atau perbuatan handling, maka hanya dikenakan satu aturan pidana. Jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok paling berat. Kalau kalian bisa lihat tadi ya, di situ kan para pelaku, terutama yang usianya sudah legal, yang di atas 18 tahun, itu kan mereka akhirnya di penjara 20 tahun penjara kan, bukan 15 tahun penjara. Tadi kan sesuai dengan apa yang sudah dijabarkan tadi, dipaparkan tadi oleh saya, mereka itu akan dikenakan hukuman 15 tahun penjara. Tapi kenapa pada akhirnya mereka ini dijatuhi 20 tahun penjara, bahkan untuk Zainal yang berusia 23 tahun ini bahkan dia akan dihukum mati karena emang pertimbangan hakim juga diperlukan di sini ya, karena kasusnya ini adalah anak-anak dan pastinya dari orang tuanya juga pasti nggak akan terima anaknya diperlakukan seperti itu. Makanya hukumannya bisa jadi 20 tahun penjara karena pertimbangan hakim juga, dan ini karena juga termasuk dalam extraordinary crime, pembunuhan, dan juga ada pemerkosaannya, dan korbannya itu lebih dari itu aja adalah anak-anak. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini sayangnya masih menurut saya masih kurang perhatian dari pemerintah. Harusnya mereka itu benar-benar memperdulikan keluarga korban supaya keluarga korban itu bisa melepas anak-anak tersebut ya kan. Karena setelah kepergian Yuyun, orang tuanya pun masih suka histeris, masih suka kehilangan, dan bagaimana mereka tidak sedih karena kan anak mereka menjadi korban dari tindak pidana yang amat sangat sangat tidak layak lah ya. Mungkin cukup segitu pemaparan dari saya. Ya, mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator jika ada yang bertanya. Wah, luar biasa banget nih pemaparan dari Saudari Widya Jusu. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab kali ya. Boleh nih yang mau tanya langsung aja raise hand dulu boleh. Saya izin bertanya, moderator. Iya, silahkan. Materi 1 yang dipaparkan oleh Susilawati. Saya mau bertanya, kan seperti sebelumnya, perkenalkan nama saya Tondi Leonardo dari kelas G. Dan saya ingin bertanya kepada materi 1 yaitu Susilawati. Kan yang seperti kita tahu banyak kasus anak yang melakukan tindak kejahatan pembunuhan. Bagaimana bentuk penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak kejahatan pembunuhan? Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Tondi. Mungkin kita tampung dulu kali ya pertanyaannya. Boleh selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Izin bertanya. Ya, silahkan Saudara Yoga. Boleh perkenalan diri dulu. Yang pertama-tama perkenalkan, nama saya Yoga Ivansyah dari kelas 3G. Saya ingin bertanya ke pemateri kedua tadi, Widya Jusu. Pertanyaannya itu, ketika anak sebagai pelaku, sebagai terdakwa dalam tindak pidana, apakah anak ini mendapatkan hak hak-hak tertentu saat menjalani masa pidana? Itu aja sih, terima kasih. Oke, baik. Wah, keren-keren banget nih pertanyaannya. Oke, silahkan kepada pemateri pertama, boleh langsung dijawab pertanyaan dari Saudara Tondi. Iya, baik Saudari Moderator dan Saudara Tondi. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan langsung jawab. Jadi penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak kejahatan pembunuhan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tercantum dalam bab 5 dari pasal 69 sampai dengan pasal 83 tentang pidana dan tindakan. Nah, jika anak melakukan tindak pidana pembunuhan, menurut hukum pidana umum yang bersumberkan pasal 338 KUHP, barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ketentuan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dengan adanya ketentuan pasal tersebut, ketentuan setengah dari total maksimum pidana orang dewasa, maka untuk anak tadi akan dikenakan sanksi pidana penjara kurang lebih selama 6 sampai 7 tahun. Selebihnya dikembalikan kepada hakim yang menangani kasus tersebut sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan seperti terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pidana, pembuktian di persidangan, keyakinan hakim, dan hal-hal yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. Semua pertimbangan hakim tersebut diharapkan sesuai dalam mewujudkan asas kepentingan terbaik bagi anak dan asas-asas perlindungan anak yang tidak melenceng dari ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang mengatur tentang anak, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan peraturan lainnya mengatur tentang anak. Apakah jawabannya sudah terjawab pertanyaannya, Saudara Tondi? Jawaban sangat memuaskan, Susilawati. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih juga, Saudara Tondi. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Susilawati dan Saudara Tondi Leonardo. Selanjutnya, langsung boleh nih untuk pemateri kedua langsung jawabannya. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Yoga. Oke, karena tadi pertanyaannya itu ketika anak sebagai pelaku dalam tindak pidana, apakah anak akan mendapatkan hak tertentu saat menjalani masa pidana? Tadi sudah dijelaskan sebenarnya oleh pemateri pertama, Susi, di PPT-nya Susi itu sebenarnya sudah ada. Tapi oke, saya akan jelaskan kembali. Nah, dalam pasal 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa anak yang menjalani masa pidana berhak atas yang pertama, itu remisi. Remisi itu apa? Remisi itu adalah pengurangan masa pidana. Yang kedua itu asimilasi. Asimilasi itu apa? Asimilasi itu adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, itu adalah cuti mengunjungi keluarga. Yang keempat, pembebasan bersyarat. Yang kelima, cuti menjelang bebas. Yang keenam, cuti bersyarat. Dan yang ketujuh adalah hak-hak lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Mungkin itu jawaban dari saya. Bagaimana dengan Saudara Yoga? Sudah terjawab pertanyaannya? Jawabannya sangat jelas. Terima kasih, Saudara Widya. Ya, terima kasih kembali. Saya kembalikan lagi ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudari Widya Jusu dan Saudara Yoga. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara nih. Saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari materi 1 dan materi 2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Terdapat di pasal 1, angka 1 UU Perlindungan Anak. Ada 4 hak dasar anak, yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Siapa saja yang bertanggung jawab, yaitu negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali sesuai dengan pasal 20. Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 45 KUHP. Sistem penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pada tindak pidana anak ada 2 jenis, yaitu yang pertama sanksi tindakan. Ini bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun. Yang kedua, sanksi pidana itu bagi pelaku anak yang berumur 15 tahun ke atas. Selanjutnya, materi yang disampaikan oleh Saudari Widya yaitu tentang Lembaga Perlindungan Anak. Ada KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kemen P3A, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komnas PA, Komisi Nasional Perlindungan Anak, ada LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, dan LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Dan tadi sudah dipaparkan sebagai contoh yaitu studi kasus pemerkosaan terhadap Yuyun. Mungkin sekian. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan dicukupkan sampai di sini. Saya selaku Master of Ceremony sekaligus moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.